Halo Kakak Ocha. Apa yang terjadi di Sulawesi Selatan? Berita apa yang menarik ini? Jadi di Sulsel ini ada menarik terkait pertemuan antara Dewan Pendidikan Bone dengan pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin. Dalam pertemuan tersebut Dewan Pendidikan Bone melaporkan bahwa ada angka putus sekolah atau anak tidak sekolah di Kabupaten Bone itu mencapai angka 48.000 anak. Tentu ini sangat terbilang tinggi di Sulawesi Selatan dan memang di Kabupaten Bone ini sejak beberapa tahun terakhir memiliki angka putus sekolah yang cukup tinggi dan menyebabkan kabupaten yang dijuluki Bumi Arupalaka itu memiliki IPM yang sangat rendah, hanya berada di atas Jeneponto dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Dan dalam laporan tersebut ada banyak faktor yang menurut dari Dewan Pendidikan Bone yang menjadi penyebabnya. Salah satunya yakni kemiskinan, dan daerah yang di Bone juga menjadi bisa dikatakan penyumbang anak putus sekolah tertinggi berada di Bajoe, Kelurahan Bajoe. Itu jaraknya dari kota Watampone mungkin sekitar 6 km, berdekatan dengan pelabuhan Bajoe menyeberang dari Bone ke Sulawesi Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, di lain sisi Dewan Pendidikan tadi memaparkan ada angka 48.000 anak putus sekolah. Dari konfirmasi sendiri dari Kepala Dinas Pendidikan Bone, Andi Fajaruddin, menyampaikan bahwa angka putus sekolah sebenarnya di Bone ini sisa 17.000. 17.000 ini berdasarkan data dari 2022 dari Dinas Pendidikan dan sudah by name by address. Nah, bahkan dari Andi Fajaruddin mengklaim bahwa tahun ini saja sudah 7.000 anak putus sekolah yang telah kembali bersekolah dengan cara mengejar paket. Ada namanya program PKBM juga yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Dari Fajaruddin juga mengungkapkan bahwa faktor penyebab angka putus sekolah yang tinggi di Kabupaten Bone yaitu pertama kemiskinan. Kemiskinan ini yang menyebabkan sejumlah anak berhenti bersekolah karena berpikir ingin membantu perekonomian kedua orang tuanya. Jadi kedua terkait faktor pernikahan anak di usia dini. Ini juga menjadi penyumbang, namun diklaim juga sudah bisa diatasi secara perlahan. Ketiga terkait rendahnya pendidikan dari orang tua. Ternyata pendidikan orang tua yang mungkin hanya SD ataupun SMP saja, ternyata ini berefek juga kepada anaknya karena mungkin ada pikiran yang sama. Nah, untuk dalam memerangi ini itu tadi ada program PKBN dari Kabupaten Bone, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ini. Kemudian ada juga beasiswa yang langsung dikirimkan ke rekening anak untuk membantu mereka dalam hal pendidikan. Selain di masalah angka putus sekolah di Sulsel, juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi kemarau panjang ini ternyata sudah bergerak. Sejak seminggu terakhir mereka menabur 10 ton garam dapur di langit Sulsel, khususnya ada di wilayah Parepare, Jeneponto, kemudian Goa, Maros, Pangkep. Nah, ini bisa dikatakan daerah-daerah yang menopang untuk air di Sulsel, sehingga nantinya kemarau khususnya yang ada di Sulawesi Selatan bisa diatasi. Utamanya juga terkait di bidang pertanian. Karena kita tahu kan Sulsel ini lumbung pangan, bahkan terkenal dengan padi dan tanaman-tanaman yang lainnya, bahkan bisa menopang
kebutuhan di Indonesia. Itu mungkin laporannya Kak Uca. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.